Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, dan pada hari ini kita akan mempelajari kandungan surat Al-Maun. Kenapa surat Al-Maun ini diturunkan? Karena ketika itu ada salah satu tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan sedang menyembelih unta. Kemudian datang seorang anak yatim untuk meminta sedikit daging unta yang disembelih tersebut. Namun Abu Sufyan bukannya memberi, malah mengusir dan menghardik anak yatim yang minta tadi. Setelah peristiwa itulah Allah menurunkan surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Dan siapa yang nggak sungguh-sungguh, nah ini sini jelas. Nanti kalau kamu ada di YouTube berarti kamu memberi contoh yang jelek karena kamu nggak disiplin. Jadi kalau ditanya apa sebab turunnya surat Al-Maun, karena ada seorang tokoh Quraisy yang menghardik anak yatim. Ketika itu tokoh itu sedang menyembelih unta dan anak yatim itu datang meminta dagingnya sedikit, tetapi tidak diberi, malah diusir. Tokoh itu bernama Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, masih kafir Quraisy. Ya. Turunlah surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Di mana surah Al-Maun ini turun setelah datangnya surat At-Takasur. Ini. Nama Al-Maun ini diambil dari ayat terakhir, yaitu ayat ke-7. Wa yamnaunal maun, yang artinya bantuan atau pertolongan. Nah ini. Dulu ada kisah seorang wanita WTS, wanita tuna susila, tidak punya akhlak, suka menjual dirinya. Tapi dia menolong anjing yang sedang kehausan. Di padang pasir, sepatunya itu dimasukkan ke sumur, kemudian dikasih ke anjing yang sedang kehausan. Maka sang wanita tersebut mendapat hidayah dan masuk surga. Tuh, jadi jangan meremehkan kebaikan yang sedikit. Contohnya, dengerin Pak Guru lagi menjelaskan, jangan diremehkan itu. Bisa nggak dapat ilmu nanti, ya. Mematuhi orang tua, kata orang tua, tolong belikan ini, kamu ambil uangnya tanpa bilang, itu jangan begitu. Walaupun uangnya kecil, cuma 200 perak atau 2000, dari kecil itulah akan membawa tidak keberkahan. Nah ini surat Al-Maun, perhatikan. Surat Al-Maun berisi tentang peringatan keras bagi orang yang mendustakan agama. Al-Maun berisi keras tentang orang yang mendustakan agama, seperti tadi Abu Sufyan. Siapa orang yang mendustakan agama? Satu, orang yang suka menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan fakir miskin. Nah, di dalam surah ini betul-betul jelas Allah menjelaskan bahwa mereka juga yang mendustakan agama adalah orang yang tidak sholat, melalaikan sholat,
subuh kesiangan, dohor kerepotan, asar kesorean, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ini namanya orang yang mendustakan agama. Atau sholatnya karena ingin dipuji. Dipuji oleh mertua, dipuji oleh kabogoh. Ada kabogoh mah sholat, aya kabogoh mah aing teu sholat lah. Nah ini. Atau ada mertua, udah punya kabogoh, udah nikah, ada mertua aja sholat, nggak ada mertua nggak sholat. Itu namanya mendustakan agama. Nah, surat ini mengajari kepada kita untuk saling membantu, saling berbagi kepada orang lain, terutama kepada yang membutuhkan. Misalnya nih di sini Pak Yazid jatuh, membutuhkan pertolongan tenaga kamu, atau ditarik supaya dibangun. Menolong itu bukan harus dengan duit, harus dengan tenaga juga bisa, omongan juga bisa. Hei, kamu kalau Pak Guru ngajar jangan main sendiri. Itu namanya saya menolong kamu supaya kamu tidak mendapatkan murka dari Allah. Jadi menolong dengan harta, tenaga dan pikiran. Pikiran kamu. Ya. Dengan pikiran yang positif, jangan negatif melulu. Nah ini. Baik anak-anak, saya simpulkan sekarang. Setelah kesimpulan nanti saya akan tanya. Kesimpulan pertama, surat Al-Ma'un berisi tentang perintah untuk memperhatikan anak yatim. 1. 2. Berisi perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. 3. Berisi larangan agar tidak menghardik anak yatim. Kita dilarang. Nah ini. Yang keempat, berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dikatakan beragama tapi kata Allah dusta kamu, bohong. Sholat tapi bohong. Apa sholatnya nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Assalamualaikum, beri keselamatan ke kanan. Assalamualaikum, beri keselamatan ke kiri. Artinya kita peduli sama lingkungan kanan dan kiri. Begitu. Nah, puasa tapi bohong. Puasa tapi ngomongan orang baik, monyong. Nah ini. Itu barangkali materi kita kali ini tentang surat Al-Ma'un, kandungan surat Al-Ma'un. Kesimpulan. 1. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. 2. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takasur. 3. Surat Al-Ma'un ayat terakhir yang dijadikan sebagai pengambilan namanya. 4. Surat Al-Ma'un disebut juga surat Ad-Din, artinya agama. 5. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, bercerita tentang orang yang menghardik anak yatim. 5. Surat Al-Ma'un melarang kita melalaikan sholat dan membuat hidup kita sengsara baik di dunia maupun akhirat. 6. Allah membenci dan memurkai orang yang suka menghardik anak yatim. 7. Allah menyukai hambanya yang menyuntai anak yatim dan berbagi kepada sesama. Allah menyuruh kita mencintai anak yatim. Allah menyuruh kita menyayangi fakir miskin. Nah, demikian, sampai jumpa lagi di kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
Ya, sampai lupa lagi.